Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardiansah dengan NIK NPM 20 100 16 111 013 Prodi Budidaya Perairan. Saya akan menjelaskan yaitu tentang pakan alami ikan air tawar. Pakan alami ikan air tawar. Kebutuhan ikan terhadap pakan alami sangatlah tinggi, apalagi ikan masih berukuran larva. Secara definisi, pakan alami ikan merupakan makanan hidup bagi larva ataupun ikan dewasa yang mencakup fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Peran utama pakan alami yaitu sebagai sumber protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Selain itu, pakan alami juga lebih mudah dicerna karena ukurannya pakan larva. Kelebihan lain dari pakan alami yaitu karena sifatnya yang hidup di dalam air sehingga tidak mencemari lingkungan perairan. Pakan alami ikan adalah organisme planktonik yang terdapat di perairan yang berperan penting dalam rantai makanan di ekosistem perairan. Plankton termasuk konsumen tingkat pertama dalam rantai makanan di ekosistem perairan. Plankton adalah organisme berdasarkan siklusnya yaitu meroplankton dan holoplankton. Meroplankton yaitu organisme yang menghabiskan hidupnya sebagai plankton, contohnya seperti cacing posthead. Holoplankton organisme yang tetap sebagai plankton sepanjang hidupnya, contohnya seperti Acaria tonsa. Plankton terbagi dua, yaitu yang pertama fitoplankton, yaitu komponen autotrof plankton. Organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanan sendiri yang berupa bahan organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi seperti matahari dan kimia. Fitoplankton tidak berbahaya selama pertumbuhan normal dan tidak mengganggu ekosistem di sekitarnya. Karena pada dasarnya fitoplankton produsen energi atau produsen primer pada suatu makanan dalam ekosistem. Contoh seperti chlorella, spirulina, dan tetralismis. Yang kedua ada zooplankton, yaitu plankton yang berasal dari hewan. Bagi organisme akuatik, plankton yang sangat penting untuk hidup di suatu kawasan budidaya. Selain untuk didapatkan dijadikan sebagai pakan alami untuk ikan, fungsi lain dari plankton ini menentukan kualitas suatu perairan bagi kehidupan organisme. Kebutuhan akan plankton menjadi hal penting kehidupan ikan untuk melangsungkan kehidupannya karena plankton mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan ikan seperti dapria, moina, dan infusoria. Selanjutnya ada jenis-jenis pakan alami ikan. Yang pertama ada Spirulina sp. Spirulina termasuk mikroalga hijau biru yang berbentuk spiral dengan panjang sekitar 100 mikron atau 0,1 mm. Alga ini juga mengandung pigmen berwarna kuning yang termasuk golongan senyawa karotenoid. Kandungan nutrisinya rata-rata 100 gram. Spirulina protein 65%, karbohidrat 25%, lemak 5%, vitamin 5%, dan mineral 8%. Pakan alami ini cocok untuk diaplikasikan untuk benih dan ikan dewasa. Kandungan pigmen yang terdapat pada spirulina dapat memunculkan dan memperjelas pigmen warna ikan hias. Selain itu, kandungan nutrisinya dapat mempercepat pertumbuhan benih ikan. Ikan pakan seperti ikan koi, ikan mas, dan ikan di laut. Spirulina berkembang biak secara aksual dengan cara membelah diri. Pembelahan diawali dengan memutus filamen menjadi satu sel yang akan membentuk filamen baru. Spirulina dapat ditemukan pada daerah air tawar, air payau, air asin. Manfaat dari spirulina yang pertama ada spirulina mengandung vitamin dan mineral. Yang kedua, kaya akan mukoprotein baik untuk kesehatan kulit. Yang ketiga, kandungan picoyanin yang dapat mengurangi obesitas pada ikan. Yang keempat, kandungan asam lemak yang berguna untuk pertumbuhan organ. Yang kelima, spirulina mengandung zat pewarna natural seperti carotenoids. Yang kedua ada Artemia. Artemia adalah jenis ikan yang primitif. Udang yang berukuran sangat kecil ini hidup di pesisiran yang memiliki kadar garam yang cukup tinggi. Hewan air ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik pada suhu 25-30 derajat Celcius. Dinamai udang yang sangat kecil karena ukuran tubuh Artemia dewasa yang berkisar 10 mg per ekornya. Artemia menyantap berbagai sisa rentik, bakteri, dan cendawan untuk memenuhi nutrisi pada tubuhnya. Perkembangbiakan Artemia di alam bebas yakni secara biseksual dan panogenetik. Perkembangbiakan yang pertama dengan perkawinan induk dan jantan, sementara kedua dilakukan dengan dirinya sendiri tanpa adanya perkawinan.
Artemia dibudidayakan dengan bertelur dan beranak. Jika lingkungan cukup mendukung perkembangannya, Artemia bisa berkembang biak dengan beranak. Bila berada di lingkungan kurang mendukung, Artemia akan bertelur. Ikan yang pakai Artemia seperti ikan bawal, patin, dan ikan hias. Yang ketiga ada Infusoria, yaitu salah satu makanan alami budidaya ikan yang termasuk kelas protozoa. Dikenal subkelas Psittacea, contohnya Paramecium, Didinium, Colpoda, dan Balintidium. Umumnya hidup di air tawar. Infusoria memiliki ukuran bervariasi antara 25 mikron sampai 300 mikron. Cukup kecil untuk dimakan benih ikan. Biasanya banyak ditemukan di air yang mengandung bahan organik, seperti kolam air yang berwarna hijau, terutama di tempat-tempat yang mengalami pembusukan yang berat. Infusoria juga makan ganggang renik, ragi, dan bahan organik yang halus. Walaupun termasuk protozoa, tapi Infusoria bisa dilihat dengan mata secara langsung. Akan tampak seperti bintik putih yang bergerak-gerak. Ikan yang memakan Infusoria seperti cupang dan neon tetra. Yang keempat ada Rotifera, yaitu zooplankton yang bisa digunakan untuk pakan alami ikan, terutama untuk ikan yang ukurannya sangat kecil. Rotifera merupakan bahan pakan awal larva ikan. Untuk menghasilkan spermatozoa, rotifer jantan siap berkopulasi setelah 1 jam telur menetes. Lama hidup rotifera berkisar 12-19 hari. Rotifera terdiri tipe yaitu amitik dan miktik. Sering dijumpai pada siklus hancuran bahan organik terutama tanah gambut dan tempat yang basah pada tanah mineral. Ikan yang memakan rotifera seperti kerapu, bandeng, dan kakap. Yang kelima ada cacing tubifex atau rambut, yaitu salah satu jenis pakan hidup yang banyak disenangi pembudidaya karena budidayanya mudah dan mempunyai kandungan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan larva ikan. Media hidup cacing sutra terdiri dari lumpur dan bahan organik. Cacing sutra termasuk dalam golongan nematoda. Disebut sebagai cacing sutra karena cacing ini memiliki tubuh yang lunak dan sangat lembut seperti halnya sutra. Keenam ada kutu air atau Daphnia macrona. Umumnya digunakan sebagai pakan ikan air tawar, baik untuk ikan air tawar ataupun ikan konsumsi, karena mudah dibudidayakan dan perawatannya tidak membutuhkan biaya yang besar. Daphnia dilengkapi dengan tubuh yang lonjong, memiliki ruas, dan berwarna merah transparan. Pada bagian atas terdapat kepala yang dilengkapi dengan alat hisap dan sensor. Pada bagian kepala terdapat mata majemuk, oculus, dan 2 pasang antena, yaitu antena pertama dan antena kedua, yang bercabang dengan panjang mencapai setengah atau lebih dari panjang tubuh yang berfungsi untuk berenang. Dalam proses kultur, sebaiknya tempat kultur diletakkan di ruangan terbuka agar mendapat sinar matahari untuk proses fotosintesis fitoplankton, sehingga sebaiknya wadah budidaya diberikan ruang dengan atap yang terbuat dari plastik atau fiber transparan. Kegunaannya pakan alami. Kebutuhan pakan akan buatan setiap tahunnya mengalami peningkatan, dikarenakan semakin bertambahnya jumlah produksi usaha budidaya air tawar. Pakan alami dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produksi ikan, karena kandungan nutrisi pakan alami yang lebih banyak sehingga tidak hanya dibutuhkan untuk meningkatkan bobot tubuh saja, tapi juga warna dan bentuk tubuh ikan sendiri. Jika dalam awal hidupnya ikan dapat menemukan pakan yang sesuai ukuran sesuai bukaan mulutnya, maka ikan tersebut diperkirakan dapat meneruskan hidupnya. Namun jika dalam waktu singkat ikan tidak dapat menemukan pakan yang sesuai bukaan mulutnya, maka ikan tersebut akan melemah dan selanjutnya mati. Berikut ini adalah kandungan gizi beberapa jenis pakan alami. Chlorella, protein 30,00, lemak 15,00, abu 15,00, Paraxenius, kadar air 85,70, protein 8,60, lemak 4,50, abu 0,70, cacing tubifex 87,19, protein 87,00, lemak 13,30, serat kasar 2,04, abu 3,60, Naclius artemia, kadar air 81,90, protein 55,00, lemak 18,90, abu 7,20.
Artemia dewasa, protein 62,78, lemak 6,51, Moina, kadar air 90,60, protein 37,38, lemak 13,26, abu 11,00. Dapnia, kadar air 94,78, protein 42,65, lemak 8,00, serat kasar 2,58, abu 4,00. Larva Sironomus, kadar air 87,06, protein 56,60, lemak 2,86, abu 4,74. Kemudian pakan alami, kandungan gizinya tinggi di atas 30%, pergerakan menarik perhatian larva, tentunya enzim yang dibutuhkan larva. Ukurannya sangat kecil sesuai bukaan mulut larva, mudah dicerna dalam usus larva, dapat diberikan sekenyang-kenyangnya. Kelemahan pakan alami, menurunkan kualitas air jika diberikan terlalu banyak pembawa karet atau bibit penyakit seperti cacing sutra. Dapat menimbulkan kematian larva jika tidak sesuai dengan bukaan mulut larva. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.